Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Terakhir kita ngaji seputar cara bertaubat dari apa ini? Dari Abu Ahmad. Hak anak Adam. Hak anak Adam itu ada berapa kemarin? Ada 2 ya. Ada yang berkaitan dengan harta dan ada yang berkaitan dengan fisik ya. Terus yang kedua ada yang berkaitan dengan kehormatan. Wis tobat belum? Belum ya. Antar kita belum ya. Sing tahu cukup barangnya wong wis tobat belum ini ya. Yang suka gibahin ngerasani koncone wis jalan sepuro belum? Aduh. Ngenteni riya ya. Saya ngenteni riya ya. Moga-moga ya saya urip lah. Gitu, moga-moga saya urip. Nah, kadung mati piye terusan? Kadung mati serai tangi mana, Pak? Nggih. Selanjutnya masalah tobat. Masalah taubat ya. Ketika seseorang itu jatuh dalam perbuatan dosa ya, sagurunge dia berbuat dosa itu nilai ini ranking 1 dia. Yes, ranking 1 Pak. Terus dia jatuh dalam perbuatan dosa. Kemudian dia taubat. Apakah taubatnya dia itu mengembalikan masih statusnya di ranking 1 tadi, atau turun atau naik? Kebayang ya permasalahannya? Pak Ahmad ya, gimana Pak Ahmad, coba diterangkan dong Pak Ahmad, barangkali bahasanya sampai bisa memaafkan. Ya kalau kita melakukan dosa pasti turun. Oh, langsung turun. Iya ya. Paham ya teman-teman? Yang ngantuk ya, yang HP-an berhenti dulu sementara, yang ngaji sih ke HP-an itu saya. Jadi sekarang itu gini, seorang di peringkat nilai ini taruhlah 90 ya. 90 ini bukan di kampus ya. Seri SMA lah, nilai ini itu 90 Pak. Kemudian dia melakukan suatu dosa. Mari ngono terus taubat. Apakah taubatnya dia itu balik ke nilai 90? Apa turun jadi 50? Atau naik jadi 100? Nah ini gimana? Jadi kan terkadang orang itu kan api, Masya Allah api, terjatuh dalam perbuatan dosa. Mari tobat. Setelah tobat, nah posisi dia itu apakah di posisi semisal yang pertama, atau turun, atau naik? Seperti
sepertinya naik. Naik ya Pak. Naik ya Pak. Kalau tobatnya benar-benar sepertinya naik. Naik Pak ya. Aku turun, turun dah. Oh jauh Pak Ahmad turun. Berapa? Yang dirasakan naik. Hah? Yang dirasakan naik. Yang jelas naik ya. Yang dirasakan. Yang dirasakan naik ya. Kan urusan tambah lancar. Oh ngono ya. Jadi Pak Lukman naik secara yang dirasakan itu tambah naik gitu ya, lancar urusannya. Jadi gini, ya toh, muncul saya datangkan suatu masalah yang kadang kita nggak kepikiran masalah itu, tapi dibahas oleh para ulama gitu ya. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama itu kembali kepada semula, jadi nggak naik juga nggak turun, bahkan bisa jadi turun. Kalau naiknya nggak mungkin jadi ini. Apa alasannya? Alasannya gini, alasan logika, mereka berlogika begini. Awalnya dia punya nilai 9, mari ngono salah itu jatuh pada nilai 7 atau 6. Baru kan tobat itu kan amal soleh gitu kan gitu. Nah tobat kan amal soleh. Nah amal soleh ini iso ngangkat awalnya 9 terus turun jadi 6, naik lagi menjadi 9. Kok bisa naik? Soalnya apa? Pahalanya taubat tadi. Sakit dipahami? Ibaratkan kayak uang dijegur sumur, dia di atas dijegur sumur Pak, tapi gak mati, seurip mati terus. Mari terus ada orang yang menolong dia dikei tampar, ditarik, otomatis orang ini kan apa? Naik. Posisinya kan naik Pak, di tempat semula, di tempat yang dia dijegur tadi. Kalau kayak ini kan ini sumur gini Pak ya, di daerah bawah lah, di bawah terus dijegur, ditarik mana, ya tetap di awal di tempat semula. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, oh gak iso, kembali semula tuh gak bisa, pasti turun, pasti gak mungkin balik semula atau lebih naik mana tuh gak mungkin, jelas gak mungkin, itu susah gitu kan. Apa alasannya? Nih alasannya, uang naik tangga, uang luru naik tangga, sing siji wis di tangga yang nomor 30. Aslinya 2 orang ini sama-sama di nomor 30 Pak. Terus salah satu dari keduanya itu turun karena ketinggalan jugo apa jenenge, jugo apalah gitu kan, terjatuh atau terpleset sehingga dia jatuh. Otomatis yang satu tadi yang di tangga 29 itu kan naik terus kan Pak, nggak mungkin kok nunggu ini, nggak mungkin. Dia pasti apa? Siji, loro mana, telu mana, nggak mungkin ujung-ujung dari bawah langsung ke tangga biro 20, nggak mungkin. Pasti apa? Bertahap lagi kan, dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi ngewe contoh, ojo ngewe contoh dijegur sumur, tapi ngewe contoh wong naik tangga. Kecuali kalau dia punya ilmu apa? Ilmu ngayang ngono ya iso Pak. Dari bawah langsung ngayang ngono ya iso, tapi kan kita nggak pakai ilmu ngayang-ngayang ngono. Jadi tetap sesuai dengan standarnya, naik 1, 2, 3 dan seterusnya. Orang yang berbuat dosa itu podo karo jatuh dari atas ke bawah, gak iso langsung naik, gak iso Pak. Masya Allah. Jadi menurut pendapat yang kedua ini Pak, kalau kita ini
taruhlah wong soleh ya kan, sembayang masya Allah, posone masya Allah, wis di apa jenenge tingkatan wis api lah, terpleset jatuh ya wis sudah nggak mungkin bisa langsung balik di posisi semula, pasti turun ke bawah dengan bertahap. Bisa dipahami? Baik. Pendapat yang ketiga, Pak. Itu pendapatnya Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu dia ambil tengah-tengah. Orang yang bertobat dari dosa itu bisa naik tinggi dan iso kembali semula dan bisa turun ke bawah, tergantung pelaku maksiat dan tobatnya pelaku maksiat. Ya, bisa dipahami? Apa alasannya? Terkadang orang yang jatuh dalam dosa kemudian dia taubat itu melayani banter, Pak. Paham gak? Ngalahkan orang yang tidak berbuat dosa itu melakukan kelemer kono, Pak. Kelemer kono, standarnya kelemer kono, Pak. Tapi saat seseorang itu berbuat dosa terus nangis, terus taubat beneran, itu melayuni kusuk banter, Pak. Maka justru salahnya itu terplesetnya dia itu justru bukan kemunduran, justru apa? Naik tinggi. Walaupun dia setahap, Pak, tapi cepat Pak. Jadi cepat sehingga dia bisa langsung melencing naik. Dan terkadang orang yang jatuh dalam perbuatan dosa mari ngono tobat, justru ibadahnya malah mundur. Bener tobat, tapi apa? Malah mundur. Berarti apa? Sebab dosa dia tidak bisa, walaupun dia tobat nggak iso banter layunin, justru malah kedua. Nah, itu tergantung apa? Pelakunya itu mau, Pak. Nah, dari tiga pendapat ini saya condong pendapat yang ketiga. Enak. Hah? Enak. Enak, Pak? Saya nggak masuk. Enggak masuk lagi, Kak. Pak Ahmad nggak masuk lagi, Kak. Terlalu ekstrim. Ekstrim, Pak ya. Jadi piye, Pak? Mundur, Pak. Mundur sekali karena dia sudah melakukan dosa. Oke. Kita melakukan dosa itu langsung kayak nota hitam di hati. Nah, ayat tobat itu mau, Pak. Nah, bertobat itu saya gini, Pak. Saya gini, tak kayak coba biar jenengan gini. Enak sekali, Pak, dia langsung. Oh iya, Pak. Makanya tobatnya senggena. Saya gini, tak kira gini. Si Pak Ahmad sekarang jadi apa sekarang? Terus Pak Ahmad di perusahaan jadi kayak Pak Soma Lukman, manajerial ya, manajer jenengan manajer perusahaan. Mana ngono, Pak, jenengan jatuh pada sebuah kesalahan. Contohnya apa kesalahan ini? Rugi. Rugi, Pak. Ya, gini kerugian, Pak. Dulu korupsi yo. Gini kerugian, kesalahan rugi. Wis. Mari ngono dikeluarkan, diturunkan jabatannya oleh owner. Turun, Pak. Dadi apa? Dadi kuli. Wis, dadi kuli ngono, Pak. Tapi Pak Ahmad, Masya Allah, ini cambuk yang luar biasa dari manajer dadi kuli. Pak Ahmad langsung kerjanya semangat tenan. Walah, wis gak lihat hari, pokoknya kerjanya tuwenan, Pak. Jarine owner, Pak Ahmad kok Masya Allah,
sembayang yo salate luar biasa. Jare owner wis iki dinaikkan owner wis di atas manajer wis. Wah, lha iso ngono, Pak. Dari jatuh jenengan terus kemudian si ownernya lihat jenengan itu kok malah lo kan namanya jatuh dari atas Pak ke bawah ya ora mati Pak jenengan Pak, tapi justru dengan itu cabukan yang paling luar biasa tiba-tiba jenengan kerja piye ngono Pak. Oh jadi owner Pak, ngalahi owner yang jenengan dikeluarkan tadi, jadi owner wis ujung-ujung sampean dari sugih ngono Pak, wis dadi owner ya, mungkin terjadi. Baik, bisa terjadi ngono Pak. Guru masuk, ya guru masuk gak apa-apa Pak Ahmad. Pak Ahmad tetap condong pendapat yang kedua, aman aja gak ada masalah. Ya, gak ada masalah, no problem, no problem. Jadi yang penting di sini ada tiga pendapat. Pak Khair, condongnya Pak Khair. Ketiga, tapi yang naik. Yang naik ya, ketiga tapi gak mungkin turun Pak. Walah, gak mungkin turun. Kalau tobatnya bener-bener Pak ya, itu Pak Ahmad itu Pak Khair. Apa jadi dua Pak Lukman. Tiga Pak, biar kusut. Berkusut sama Allah ya, wis lah. Saya bisa masing-masing punya sisi pendapat ini. Tapi kesimpulannya Pak ya, jadi teman-teman semuanya dosa yang kita lakukan itu bahaya. Bagi yang iman adanya siksaan loh ya. Bagi yang iman ada neraka, ada surga. Dosa bukan perkara yang enteng, tapi perkara itu berat. Makanya karena itu perkara berat, maka perbuatan dosa yang kita lakukan berimbas kepada masa depan kita, berimbas dengan masa depan kita. Itu perlu dicamkan itu Pak. Jangan kita berimbas kalau ekonomi kita dikurangi gitu ya. Kita mikirkan ekonomi itu gajian dewe pun dikurangi gitu kan. Jangan berpikir kalau berimbas di ekonomi dengan mikir terkait dengan gaji. Maka berpikir juga bagaimana kalau imbas dosa yang kita lakukan itu dunia akhirat kita itu juga jadi hancur. Coba saya jenengan kalau dikurangi gaji, umur-umur buatan. Pak, bagian dikurangi gaji jenengan umur-umur orang. Belum merasakan. Oh belum. Kira-kira kalau lain lagi kalau telah terjadi menurut Pak. Ya wis lah. Jelas lah kalau dikurangi itu ngamuk-ngamuk lah, siapapun orangnya. Gajiku sak mini kok dikurangi separuh itu apa-apaan iki wis dimo wae wis ngono ya, ngamuk wae wis. Itu jelas. Kita berpikir pahala kan, pahala kita gitu loh. Coba kalau pahala itu dikurangi, kenapa kita kok nggak ngamuk-ngamuk gitu loh masalahnya. Aneh kan gitu loh. Padahal dunia ini kita punya dua kebutuhan, duit ya butuh, oh pahala ya butuh. Kita jangan menafikan nggak butuh duit gitu Pak. Urip butuh duit, bukan kau urip butuh pahala atau enggak gitu Pak. Kedua-duanya ya harus jalan juga gitu. Tapi kita juga harus punya prinsip dunia itu hanya sementara. Kekekalan itu kan mana yang akhirat. Dunia kita diciptakan di dunia ini bukan untuk memperkaya diri dan dari duit, bukan. Tapi dunia ini kita cari untuk bekal akhirat kita, gitu gitu. Terus selanjutnya masalah yang baru Pak. Orang yang tidak pernah dosa dengan orang yang dosa tapi tobat, kira-kira luwe apik ndi? Lebih bagusan mana? Padha karo jenengan duwe anak loro.
Sing siji nggak tahu nglarakno wong ati wong tuwa. Sing siji kadang nglarakno tapi njaluk sepuro. Kadang nyenengno ngono wae. Dua model ini kira-kira sing jenengan pilih ku sing ndi, Pak? Kira-kira Rahmat pilih ndi, Pak? Ya, nggak pernah melakukan dosa. Hah? Nggak pernah melakukan dosa. Nggak pernah melakukan dosa itu luwih apik, Pak ya? Karena ada contohnya Nabi Muhammad. Walah, Nabi Muhammad ya ono salah Pak tapi diampuni oleh Allah, Pak. Nggak pernah dengar. Oh iya, Kalau Nabi itu ada kesalahan. ada. Tak kasih contoh. Turun ayat abasa wa tawalla. Nabi itu ada kesalahan. Apa kesalahannya? Ketika Abdullah ibnu Umi Maktum datang dengan pemuka orang Quraisy datang, Nabi lebih memperhatikan siapa? Buka Quraisy. Orang Quraisy tadi. Harapannya kalau dia masuk Islam maka Islam akan jaya. Itu pahamnya Nabi. Ditegur oleh Allah, gak kayak gitu. Makanya kan sudah contoh kayak Pak Lukman, orang loro teko, bos teko, karo biasa teko. Pak Lukman milih di bos, harapannya bos itu iso Dan gaji. kan alay wong remeh wong remeh lho aja diremeh wong remeh ya wong remeh iku iso berkahi perusahaan lho aja di anu lho aja di entengno. Nah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pahamnya Nabi ini kan menungso, Nabi itu menungso, Pak. Maka Nabi lebih mementingkan ngopeni kepada pemuka Quraisy tadi. Harapannya kalau wis kecekel dan mlebu Islam maka akan jaya Islam itu. Tapi kan kejayaan, keberkahan kabeh kan bukan tergantung orang kan. Tergantung siapa? Allah gitu. Tergantung Allah. Makanya Nabi ngopeni itu, maka turun ayat abasa wa tawalla. Nabi mukanya masam berpaling. Ditegur itu siji loro tak kayak loro mana Pak? Loro tak kayak loro ya. Loro. Kasus Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengharamkan madu gara-gara istri. Jadi madu itu kan madu beneran, Pak. Itu kan asli hal bagi Nabi. Tapi karena kena omelan buju-buju akeh Pak. Kemarin Nabi mengharamkan sesuatu itu atas dirinya. Nabi tegur, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nabi ono opo kok sampai Anda itu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada Anda? Bisa dipahami situ? Oke, Pak? Oke. Mau lagi? Oke. Jadi, tapi apa yang Nabi lakukan itu Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Udah jelas itu ya, udah jelas. Yang namanya menungso itu sekelas Nabi pun juga tetap ada salah. Tapi bedanya kalau Nabi wis diampuni, kalau awak dewek boboan itu bedanya, Pak. Bedanya. Nah, kasus yang kita bahas ini apa? Supaya nanti menjadi jelas, Pak. Ada orang yang tidak pernah berbuat salah dengan ada orang yang berbuat salah tapi tobat gitu loh, Pak. Kira-kira luwe apik ndi? Kenapa ini kita angkat, Pak? Sebab banyak manusia itu memandang sepele orang yang berbuat dosa. Gimana? Awakmu dosa, dosa kan dosa kan wis tobat, wis mari urusane lah. Gak usah diangkat kembali. Tapi kan model kita kan apa? Diangkat aja model kita itu, Pak. Seakan-akan dia nggak pernah berbuat dosa gitu loh.
Itu kan keliru model dulu. Makanya kita angkat permasalahan ini supaya awak dewe itu jelas. Jelas Pak. Jadi kasus kita ini apa? Wong salah tapi tobat dulu Pak ya. Bukan wong salah tapi gak gelem tobat. Ya wis elek lah wong salah berbuat dosa gak gelem tobat. Jelas elek kan ini Pak. Tapi yang kita bahas ini wong tobat, wong salah tapi tobat. Dengan orang yang tidak pernah salah gitu Pak ya. Wong ini lurus wae ya. Orang tahu duit salah Pak. Lurus wae. Kira-kira kedua orang ini luwih apik endi? Tobat akhirnya kan. Kau bisa ngono Pak? Orang yang baik, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ngono Pak ya. Masya Allah loh, itu Bapak Edo punya kesimpulan ngono Pak ya, Masya Allah. Jadi tadi ojo sampai nyalano wae ngono Pak. Kadang salah itu dipandang sebelah mata ngono Pak. Salah ya wis, gak pernah salah itu kemudian ditoleransi maneh ku ora wis ojo koyo ngono lah gitu kan. Maka dari sini ada dua pendapat di antara para ulama itu Pak. Pendapat yang pertama itu gini, jelas luwe apik, luwe bagus orang yang nggak pernah maksiat, jelas. Orang yang nggak pernah maksiat itu kan melakukan kan terus Pak. Berbeda wong berbuat dosa itu kan mundur kan. Jadi yang mundur kan kok iso mengalahkan orang yang terus jalan, ya ora mungkin lah gitu kan. Alasan kedua ini penting Pak. Dosa itu padha karo minum racun. Orang yang minum racun itu tiga keadaan Pak. Keadaan yang pertama Pak, mati gak terselamatkan. Paham ya? Kedua apa? Terselamatkan tapi kondisinya nggak mungkin kayak semula. Bisa dipahami? Ketiga, terselamatkan tapi kesehatannya malah luwih apik ketimbang sebelumnya dengan dia kena racun terus diobati justru malah sehat. Tapi seringnya itu hanya di poin pertama dan kedua. Poin ketiga itu jarang banget. Nah, kalau jenengan paham tadi, perbuatan maksiat yang kita lakukan itu podo karo minum racun. Tentunya kesehatan orang yang tidak pernah minum racun dengan orang yang minum racun lebih sehat mana? Nah, dari situ dia berpendapat apa? Orang yang tidak pernah maksiat itu luwe apik ketimbang wong bermaksiat tapi tobat. Siapa tahu minum racun ya? Jenengan tahu Pak? Tahu jenengan? Lu kok bodoh? Loh, ngacung tahu ki rasane ngombe racun ya? Ngombe racun Pak ngerti mati-mati ngono Pak ya. Mbok racun opo lah gitu kan. Racun asmara ya. Racun uang juga ada Pak ya. Racun apa? Racun gila dengan jabatan yang racun. Luar biasa lah penyakit itu. Nah dari sini nggak mungkin. Pendapat kedua justru milih orang yang apa? Orang yang dosa tapi taubat. Itu justru luwih apik katanya. Kok iso? Perhatikan. Mereka bilang kalau ditinjau akeh-akeh amalan, akeh-akeh pahala, luwih apik, luwih akeh palahe wong sing gak pernah dosa. Itu nggak kita permasalahkan Pak. Tapi sisi lebih bagusnya itu apa? Karena ibadah taubat itu nilainya luar biasa loh taubat itu. Ibadah taubat itu luar biasa. Sisi baiknya itu adalah apa? Adalah
ibadah senggena itu terkandung unsur-unsur ibadah yang nilainya itu besar banget. Kayak apa? Siji, ketika dia berbuat salah Pak, terus tobat, itu kan ngakui aku ini menungso, betul Pak. Terus dia gelem tobat itu berarti kan apa? Egonya kan apa? Dikalahkan. Kok jenengan duwe salah karo kanca, to jalur sepuro. Ngelawan ego itu Pak. Ngelawan ego untuk minta maaf itu kan luar biasa, dan itu pahala yang besar. Kok jenengan sampai sekarang kan nggak minta maaf karena ego kan? Gitu kan? Seorang aneh apa dia jalur sepuro, wani. Ego mainnya kan. Orang nggak berpikir apa menikupi nasib di akhirat kan nggak ngono Pak. Wong minta maaf itu berat loh Pak. Beda kalau wong berbuat maksiat itu gampang, tapi wong jalur sepuro itu susah. Dan itu ngelawan ego, ngelawan perasaan, ngelawan kehinaan, itu justru dilawan. Nah, nilai penghambaan sengkoyok ngono itu luwih gede Pak ketimbang apa? Ibadah yang dilakukan oleh orang yang lurus-lurus saja itu gitu. Nah, dari situ dia berpendapat luwih apik wong salah tapi tobat. Jadi kesimpulannya memang perdebatan lah. Yang saya pinginkan di sini, yang saya pingin angkat di sini Pak, jangan memandang jelek, jangan memandang remeh apa ya pelaku dosa yang telah dia tahu tobat. Bisa jadi wong tadi itu luwih apik ketimbang awak. Kan kadang contohnya anak teman kita ini mungkin berbuat dosa, kayak apa berdosa ya? Hah? Pencuri, nyuri gitu ya, nyuri terus tobat temenan Pak. Tobatnya ya mengembalikan di jalur sepuro. Lah jenengan sik apa? Alah pencuri Gus. Welek pol Gus. Mungkin ngelamar di Pak Lukman gak diterima palingnya. Apa pencuri wis ya diterima ya. Pak yakin diterima wis. Dia sudah punya apa? Punya lembaran hitam nih wis kalau diterima Pak. Kan diterima kayak kasus saya ini kan kemarin saya sepeda motor saya kan hilang Pak, dicuri oleh orang tuh. Terus tertangkap itu sampai saya ke ada di mana di Gresik itu di Polresnya ya. Itu pengurusannya ya panjang Pak. Saya bilang gini loh, Ustaz, di Kapolseknya kan mereka teman-teman kita semuanya lah gitu ya. Udahlah Pak, dimaafkan aja. Oke, dimaafkan Pak. Tapi ketika dibawa kepada di atas lagi gak iso, walaupun saya yang terkena masalah kan terkait dengan udah memaafkan, ini ada lembar hitam. Kalau lembar hitam itu susah Pak, tetap hitam Pak, wis sepuro loh Pak, gak iso, lembar itu gak iso Pak, lembar hitam itu gak iso. Di sisi Allah Pak, orang punya lembar hitam, kalau dia taubat, itu bisa bersih mana yang loh Pak. Kata Nabi, faidas takfaro sokula. Nalikane hamba iku mau bertobat kepada Allah, noda hitam menjadi sokula, bersih putih gitu loh. Itu hukum Islam loh ya, hukum Islam. Kalau jenengan lihat kuno, apakah Umar gak duwe salah? Umar loh Umar, Pak kasih Umar Pak ya, bunuh Nabi loh Umar. Mana mau jadi apa? Dijamin masuk surga. Umatnya Nabi terbaik setelah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar itu terbaik Pak, setelah Abu Bakar beliau. Nah dulunya biar coba tobatnya dia justru lebih baik daripada sebelumnya. Ini Pak Ahmad jadi lebih baik kan gitu loh. Coba lihat itu. Makanya jangan melihat data seseorang masa lalunya gitu loh. Masa lalu ketika dia taubat udah terhapus dengan taubat yang benar-benar, jangan dilihat masa lalunya. Wes mari udah. Itu menurut Islam loh yo. Oh jadi ungkit kembali. Nah kerjaan kita yang kurang kerjaan itu selalu ngungkit yang masa lalu.
wis mari urusane. Ojo diungkit-ungkit wae gitu loh. Wis mari sudah. Dan ingat, bisa dari dia itu lebih baik daripada kita. Sosok penampilan kita aja kan buaya itu kan sosok gak duit dosa, padahal yo dosanya cuma gurung kebongkar aja asli gitu. Gurung kebongkar aja asli kan. Sosok buaya ngono Pak. Sosok buaya, wis tau sosok buaya. Meneng pengadilan iki lho baru tahu. Di padang mahsyar saat kita rapot-rapot kita terbangan lah baru tahu iku wong apik apa elek kan lho Pak. Selama masih di dunia dheweke iki masih tanda kutip, wis tau, masih tanda kutip. Gak usah sosok apik dulu gak usah. Cukup bagi Anda aja yang butuh muhasabah. Menstruksi diri Pak, muhasabah atas apa yang kita lakukan antara kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono wae lho. Gak usah merasa Anda itu yang paling top, paling apik ketimbang yang lainnya. Karena apa? Bisa jadi Anda itu punya banyak salah yang Anda tidak tahu. Kayak pelatih Pak, pemain bola itu kan sosok paling mantep toh. Tapi kan yang bisa nilai kan bukan kamu, kan orang lain penonton gitu loh Pak. Yo, kalau pemainnya kan aku yang paling pintar kan menurut Anda gitu kan. Tapi kan yang bisa nilai kan penonton. Apa mulu ra iso. Ngene lho. Ulah pintar penonton itu. Penonton ini kalau main ora iso Pak. Jelas ya insyaallah nggih. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa dipahami. Ingat ya, poin penting satu, jangan menganggap remeh ya orang yang salah yang sudah bertobat nggih. Poin kedua, jangan juga menganggap Anda yang tidak berbuat dosa Anda itu paling baik. Mudah insyaallah. Wis alhamdulillah. Konco-konco sing duwe dosa yo nak tobato ya. Bukan jenengan, kita semua punya dosa, segera tobat. Cukup insyaallah. Pak Abdul Khalik paham nggih? Kok saya ono ganjel opo sampean? Pak Bagio aman nggih? Tenang aman. Piye Mas? Aman Mas? Pak aman Pak? Pak Khairul nggih. Pak Khairul. Pak Khairul. Pak Khairul ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.